Siapa nih yang masih ketar-ketir kalau sahamnya lagi minus? Terus langsung FOMO kalau sahamnya lagi hijau? Kalau kamu orangnya, coba simak video ini baik-baik karena di video ini Minku akan coba jelasin gimana sih cara investasi yang bisa tepat sasaran tanpa bikin ketar-ketir ataupun FOMO. Ini dia. Sobat finansialku, Minku mau kenalin salah satu cara investasi yang paling tepat buat mencapai tujuan keuangan kamu. Namanya goal-based investment. Kenapa paling tepat, Minku? Karena memang tujuan dari investasi ini adalah buat mencapai target dengan tepat sasaran. Biar lebih jelas, Minku coba tarik garis kawal ya. Pernah gak sih kepikiran apa sih yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini? Apakah buat mengejar uang dan mendapatkan cuan yang banyak? Atau biar bisa hidup bahagia dengan keluarga, pasangan, dan bisa menikmati hidup ini tiap harinya? Biar lebih mudah, coba deh bayangin seandainya kita nggak perlu uang dalam hidup ini. Hal apa sih yang sebenarnya kita mau lakukan? Nah, jawaban yang kamu berikan untuk pertanyaan ini adalah jawaban atas apa yang sebenarnya kamu kejar dalam hidup ini. Sayangnya, untuk mencapai semua itu, kita perlu uang. Maka dari itu kita perlu bekerja keras, merencanakan keuangan, dan investasi sesuai dengan tujuan keuangan kita. Oke, sekarang udah lebih jelas ya, kenapa sih kita perlu investasi dengan tujuan dan bukan hanya untuk mendapatkan cuan semata. Berinvestasi dengan tujuan inilah yang dinamakan dengan goal-based investment. Lalu gimana caranya buat memulai investasi goal-based investment ini? Untuk memulai investasi, kamu perlu ingat hal ini. Yang pertama, kamu perlu tahu posisi keuangan kamu saat ini. Minku, kenapa sih kita harus tahu posisi keuangan kita saat ini? Tujuannya buat cek keuangan kamu apakah sebenarnya memungkinkan untuk mencapai tujuan keuangan kamu atau belum. Kamu juga bisa tahu apakah kamu perlu menambah pemasukan kamu atau enggak. Lalu kamu juga bisa tahu bagian mana sih yang perlu kita tambal atau perbaiki kalau misalnya keuangan kita tuh sebenarnya lagi sakit. Buat mengetahui hal ini, kamu bisa langsung aja melakukan financial check up di aplikasi Finansialku seperti ini. Kalau keuangan kamu belum sehat tapi masih bingung apa yang harus dilakukan, coba deh langsung aja ngobrol sama ahlinya di aplikasi Finansialku juga. Atau spesial deh buat Sobat Finansialku. Sobat Finansialku bisa langsung aja WhatsApp Minku di link berikut ini yang bisa diklik juga di description box. Yang kedua, tentukan tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan itu biasanya dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tujuan keuangan jangka pendek yang di bawah 1 tahun, kemudian tujuan keuangan jangka menengah antara 1-5 tahun, kemudian tujuan keuangan jangka panjang di atas 5 tahun. Biar lebih jelas, coba tuliskan daftar mimpi kamu di tempat yang mudah dilihat. Kalau Minku tulis di ebook Finansialku yang udah Minku print ini. Tulis apa sih mimpi kamu, kapan pengen dicapainya, dan berapa dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, lakukan perhitungan atau financial planning. Selesai nulis, kita harus rencanain dan buat strategi terbaik buat mencapai tujuan itu. Di aplikasi Finansialku ada menu financial planning yang bisa bantu kamu buat strategi keuangan jadi lebih mudah. Di sini kamu bisa lakukan simulasi dan ukur kemampuan kamu. Contohnya nih, Andi mau DP apartemen untuk 5 tahun lagi. Sekarang ini pemasukan Andi 10 juta rupiah per bulannya. Andi bisa menabung 4 juta rupiah per bulan. Dan Andi udah punya uang di tabungan 150 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah 5 tahun lagi Andi bisa bayar uang muka atau DP apartemen tersebut? Nah, setelah dihitung pakai aplikasi Finansialku, ternyata mimpi Andi masih bisa terrealisasi. Dan tugas berikutnya adalah cari investasinya. Yang keempat, tentukan kendaraan atau produk investasi yang cocok. Sebelum masuk ke sini, Minku mau ingatkan lagi nih, jangan lupa buat amanin dulu keuangan kamu, biar kalau terjadi hal yang gak diinginkan, rencana keuangan kamu bisa tetap jalan. Buat cek keuangan kita udah aman atau belum, coba cek video di tombol i ya. Minku pernah buatin video tentang cara cek keamanan keuangan kamu. Kalau udah, kita bisa pilih produk investasinya. Kalau kita pakai contoh Andi tadi, Andi perlu mencari investasi yang menghasilkan return 12% per tahun. Kemana sih Andi perlu berinvestasi? Kalau di Finansialku, kita tuh menyarankan buat melakukan alokasi investasi atau yang namanya diversifikasi investasi.
Prinsipnya, jangan taruh semua investasi kamu di dalam satu produk aja, karena resikonya akan sangat besar. Untungnya kalau di aplikasi Finansialku, kamu nggak perlu ribet ngombinasiin investasi kamu sendiri. Karena di sini kamu langsung dihitungin kemana aja sih kamu perlu investasi. Yang kelima, lakukan review berkala. Ingat, kita perlu melakukan review secara berkala. Minimal 6 bulan sekali untuk melihat apakah investasi kita berjalan sesuai dengan target kita atau enggak. Kalau ternyata enggak, kita perlu bikin strategi ulang. Ini 6 bulan sekali aja cukup ya, jadi nggak perlu panik setiap hari ngeliatin harga saham naik atau turun. Kalau masih bingung atau mau tanya-tanya, langsung aja chat Minku di WhatsApp ya. Caranya gampang banget, bisa langsung aja klik link yang ada di description box. Semoga video ini bisa membantu Sobat Finansialku mencapai semua tujuan keuanganmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!